Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang sempurna adalah manusia rabbani, penyerahan untuk dirinya kepada Allah Azza wa Jalla ketika telah sempurna menyerahkan untuk dirinya kepada Allah, maka ia pun di dalam menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan-ketentuan dari Allah senantiasa mendambakan bagaimana mendapatkan istiqomah di dalam jiwa dan keteguhan iman yang ada di dalam dada. Ketika mereka telah mendapatkan keteguhan iman itu yang ada di dalam dada, kemudian mereka mendapatkan istiqomah di dalam jiwanya, disitulah ia di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, di dalam alam syahadah ini, selalu merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada dirinya. Kasih sayang Allah kepada dirinya luas yang tidak bertepi, banyak yang tidak terhingga. Maka apapun namanya itu ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dirinya, ketika itu menjalankan ketetapan dan ketentuan dan juga takdir Allah, dia tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah, tidak pernah suuzon dengan Tuhannya, karena ia telah mampu membuka rahasia-rahasia kalam Allah yang Allah berikan anugerah ke dalam hati dan jiwanya. Disitulah ia memahami tidak ada suatu musibah yang menimpa dirinya, tidak ada pula suatu bencana yang terjadi padanya, melainkan musibah itu telah sempurna Allah tetapkan kepada alam dan Allah tetapkan pula kepada dirinya. Ia memahami bahwa yang menetapkan musibah itu tidak lain adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha tahu, Allah yang maha tinggi, yang maha mengerti. Disitulah ia mampu membuka rahasia-rahasia ujian dan cobaan itu penuh dengan kasih sayang Allah. Kalaulah setiap manusia ini telah mampu membaca setiap peristiwa dan keadaan yang terjadi pada alam dan terjadi pada dirinya ini, maka di situ pula lah dia selalu menenggelamkan jiwanya itu di dalam nur hidayah Allah dan petunjuk Allah. Ketika mereka telah mengembangkan hati dan jiwanya ke dalam nur hidayah Allah, petunjuk Allah, disitulah mereka mampu melakukan mi'raj rohani dengan rohnya, mampu dia melakukan tamu pada Allah pada setiap waktu, menit dan detik daripada perjalanan kehidupannya. Makanya orang yang telah mampu, telah hidup di atas hidayah dan petunjuk Allah, dan ia telah menjadi tamu Allah dan kekasih Allah di dalam hidup ini, bagaimanapun kehidupan yang ia jalani, selalu senantiasa memahaminya dengan sadar, sabar. Dia mampu menyikapinya dengan sikap qanaah, sikap ikhlas dan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah diberikan Allah cahaya nur ilahi ke dalam dirinya. Maka itu ditata kehidupannya di alam ini sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang telah mampu hidup menurut kehendak dan keinginannya Allah, mereka tidak akan banyak bercerita, mereka tidak akan pernah menuntut Allah akan kehidupan ini, karena semuanya telah dijabarkan dan dibentangkan, semua takdirnya telah disempurnakan oleh ketetapannya Allah kepada kita. Telah Allah ciptakan tiap-tiap segala sesuatu itu dengan ketetapan yang utuh dan sempurna, karena Allah itu maha sempurna. Kalau Allah itu maha sempurna, kenapa kita mesti resah dan gelisah dalam menjalankan kehidupan di alam dunia atau di alam syahadah ini? Bukankah Allah telah menyatakan dan mengutarakan akan rahasianya kepada diri kita semua? Kalau Allah telah mengutarakan akan rahasia kehidupan yang kita jalani ini, mestinya kita benar-benar bertuhan kepada Allah itu. Bagaimana kita mendapatkan
keteguhan hati dan keistimewaan, keistiqomahan hidup di alam dunia ini, maka selalu serta sandarkanlah diri kita ini kepada Allah. Dan Allah berkata, ada sebagian hambaku, kata Allah, karena ia dalam hidup ini mau dia menyandarkan dan menggadaikan dirinya kepada Allah, kepada aku, kata Allah, hanya untuk satu tujuan, hanya untuk mencari dan menggapai ridhonya Allah. Pasti dia akan aku bimbing dan aku tuntun, kata Allah. Kenapa Allah membimbing dan menuntun mereka? Karena mereka menyerahkan dirinya kepada Allah itu betul-betul dengan ikhlasnya. Dia paham dan dia mengerti Allah itu adalah Allah Maha Penyantun, Allah itu Maha Baik pada seluruh hambanya. Kalau Allah itu Maha Penyantun dan Maha Baik kepada seluruh hambanya, maka ketetapan dan ketentuan Allah yang berlaku dan terjadi pada setiap peristiwa ataupun keadaan di dunia ini, itu semua adalah baik. Namun orang yang mampu memahami itu adalah orang-orang yang paham, yang mengerti, yang mendapatkan pancaran nur ilahi ke dalam dirinya. Ketika Allah berikan ujian dan cobaan, Allah timpakan kepada diri mereka itu musibah, mereka akan mampu menanggapi ujian, cobaan dan musibah itu ke dalam hatinya dengan cara memandang sebenarnya bahwa Allah lah yang memperlihatkan akan kebesaran dirinya kepada kita semua. Dan apabila Allah memberikan kita kebaikan dan kesenangan, mampu pula dia menyikapinya dan menanggapinya di dalam hatinya ini. Sebenarnya Allah juga telah memperlihatkan kasih sayang dan kemurahan dirinya kepada kita. Inilah pandangan orang yang telah benar-benar mampu menilai bahwa setiap peristiwa dan yang terjadi pada alam ini penuh dengan ketetapan yang sudah sempurna, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang arif dan bijaksana. Disitulah letaknya Allah itu memberi rahmat, Allah itu memberi rahimnya. Kalau kita tidak ada belajar, tidak ada belayan kasih sayang Rahman dan Rahim kepada Allah, kepada dirinya, kata Allah, sudah barang tentu kita akan bergelimang dalam keadaan dosa dan maksiat. Sudah pasti hati dan jiwa kita itu akan resah dan gelisah. Kita akan mengalami masa-masa kegalauan, ketidaktentuan hidup di dalam kehidupan ini. Orang yang sudah galau, maka artinya kehidupan yang ia jalani setiap waktu tidak ada namanya ketenangan, tiada namanya ketentraman hati dan jiwa. Ini yang Allah utarakan. Siapa yang tidak ikhlas menyerahkan dirinya kepada aku, kata Allah, sudah barang pasti pelita itu tidak akan pernah hidup, pelita itu tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.